Apa arti kebebasan berpendapat bagi kita masyarakat Indonesia? Hak itu telah diberikan kepada kita. Tapi apa sejatinya kebebasan berpendapat itu? Apakah hanya menyuarakan isi pikiran kita? Pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Kebebasan berpendapat jika digunakan dengan salah akan menjadi ancaman bagi kita, bangsa Indonesia. Namun, apabila digunakan dengan bijak, kebebasan berpendapat itulah akan menjadi kekuatan bagi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, kita berkumpul untuk membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi kita. Free speech, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara adalah bagian dari hak asasi manusia yang mendasar. Ini bukan hanya soal berbicara tanpa takut, tetapi juga tentang berani mengungkapkan kebenaran, kritik, dan masukan ketika kita melihat adanya kesalahan dalam suatu sistem, lembaga, atau masyarakat kita. Di Indonesia, hak kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah hak ini benar-benar terlindungi dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa bebas kita berbicara ketika ada undang-undang yang kadang-kadang digunakan untuk membungkam kritik? Apakah kita benar-benar berani mengungkapkan kebenaran? Atau justru terjebak dalam ketakutan terhadap konsekuensi hukum? Saudara-saudara, kebebasan berpendapat adalah inti dari demokrasi yang sehat, di mana rakyat dapat menyuarakan pendapatnya kapanpun diperlukan, termasuk saat menghadapi kebijakan yang tidak adil atau pelanggaran hak. Sebagai konsumen, kita juga berhak memberi kritik untuk mendorong peningkatan kualitas produk. Namun, di Indonesia, kritik seringkali ditanggapi dengan permusuhan dan tuduhan pencemaran nama baik. Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi seharusnya menjadi tempat di mana setiap warga negara dapat berbicara dengan bebas. Namun, dalam kenyataannya, kebebasan ini seringkali terbatas oleh undang-undang yang digunakan secara kaku, seperti pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini yang dimaksud untuk mengatur ruang digital, tetapi seringkali dijadikan sebagai alat untuk membungkam mereka yang mengkritik. Sebenarnya, kebebasan berpendapat bukan tentang memecah belah, melainkan tentang menciptakan diskusi yang lebih baik, lebih kritis, dan pada akhirnya lebih membangun. Meskipun kebebasan berbicara adalah hak, kita juga harus sadar bahwa ada batasan hukum dan etika yang mengatur cara kita menyampaikan pendapat. Batasan ini ada untuk menjaga agar kebebasan berbicara tetap produktif dan sehat. Ketika kita menyampaikan kritik di ruang publik, kita harus menjaga sopan santun, menghormati perasaan orang lain, dan memastikan bahwa yang kita sampaikan adalah kebenaran. Ini menjadi lebih penting di era digital, di mana setiap kata bisa tersebar dengan cepat dan mempengaruhi banyak orang. Namun, mari kita tidak salah kaprah. Batasan ini bukan berarti kita harus takut untuk berbicara. Justru, ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan cara yang lebih cerdas, lebih bertanggung jawab, dan lebih bijak. Dengan begitu, kita tidak hanya berbicara untuk didengar, tapi untuk membangun perubahan yang nyata. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kebebasan berbicara di era digital, terutama melalui media sosial. Namun, kebebasan ini harus disertai tanggung jawab untuk berpendapat dengan bijak berdasarkan fakta. Selain itu, kontribusi yang nyata seperti tulisan ilmiah, penelitian sangat diperlukan untuk memperkaya diskusi dan memberikan dampak positif. Sayangnya, tidak semua kelompok masyarakat di Indonesia seperti di Papua merasakan kebebasan berpendapat secara merata. Oleh karena itu,
negara harus hadir membangun infrastruktur yang mendukung akses pendidikan, teknologi, dan kesehatan agar kita semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam menyuarakan mereka. Saudara-saudara, kebebasan berpendapat adalah hak yang sangat berharga, tapi juga hak yang harus kita jaga bersama. Jangan biarkan rasa takut membungkam suara kita. Beranilah bersuara ketika melihat ketidakadilan. Namun, lakukanlah dengan tanggung jawab. Bersuaralah dengan fakta, dengan hati, dan dengan niat untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sekian, terima kasih.